Di sini kami akan mempresentasikan kritik terhadap feminisme Marxis yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Samsul Maarif, dengan lahiran NIM 63. Kemudian ada teman saya. Saya Mikaela dengan akhiran NIM 59. Oke, Oke, kemudian di sini dimulai dari pengertian feminisme sosialis yang akan dijelaskan oleh teman saya. oke. Sebelum kita masuk ke kritik dari feminisme Marxis ini sendiri, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu mengenai konsep feminisme sosialis ini sendiri. Nah, jadi feminisme sosialis ini adalah sebuah aliran yang ada di dalam gerakan feminis yang dimana aliran ini tuh dia tuh memadukan prinsip-prinsip feminisme dengan teori sosialis yang ada. Nah, jadi eh, apa sih yang ditekankan oleh aliran ini? Jadi aliran ini dia tuh menekankan kalau penindasan gender itu tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi dan juga sosial yang lebih luas. Jadi feminisme sosialis ini menyadari bahwa ketidaksetaraan gender itu sendiri tidak hanya mengenai perbedaan biologis ataupun perbedaan sosial, tetapi juga tentang penindasan yang muncul dari struktur social class ataupun kelas sosial yang tidak merata. Nah, lalu yang kedua ada feminisme sosialis kontemporer. Nah, pengertian dari feminisme sosialis em, kontemporer ini sendiri adalah jadi feminisme sosialis kontemporer ini merupakan hasil dari ketidakpuasan feminis Marxis atas sifat ataupun juga pemikiran Marxis yang seperti buta gender dan cenderung menganggap bahwa opera- opresi terhadap perempuan itu jauh di bawah kayak urgensi ataupun kepentingan itu jauh di bawah opresi terhadap pekerja. Jadi si Marxis ini dia tuh membuat asumsi bahwa perempuan itu menderita di tangan kaum borjuis ataupun kaum kalau dalam bahasa sekarang itu kaum orang mampu. Nah, karena itu perempuan itu harus menunggu quote unquote gilirannya untuk dibebaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samsul. Nah, dari penjelasan teman saya tadi terhadap pengertian feminisme sendiri, Marxis ini mengemukakan sebuah teori tentang feminisme. Kemudian dari teori itu sendiri terhadap kritik-kritik yang tertuju kepada Marxis itu sendiri. Di antaranya terdapat dua kritik, yaitu kritik terhadap feminisme Marxis, yaitu kritik komunitarian dan kritik feminis sosialis. Yang pertama, kritik komunitarian. Jane Beck Elstein menilai bahwa feminisme Marxis memiliki konsepsi yang terlalu simplistis terkait keluarga di bawah kapitalisme. Menurutnya, keluarga itu adalah tempat di mana manusia pertama kali merasakan yang namanya cinta, rasa aman, dan mengambil keputusan di luar pertimbangan moneter. Jadi, yang dimaksud di sini adalah eh, dari hubungan keluarga, kita masih bisa menentukan keputusan kita sendiri, kita bisa merasakan rasa cinta, rasa aman, terlepas dari isu-isu feminisme itu sendiri. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, dia bisa hidup memilih keputusannya sendiri. Kemudian, feminis Marxis menanggapi dengan menuduh Einstein menerima stereotip Amerika kapitalis tentang perempuan komunis yang mengasuh anak namun mengabaikan. Mereka mengingatkan pada pandangan Marxis terhadap keluarga sebagai unit ekonomi, bukan hanya emosional.
Kemudian terdapat kritik feminis sosialis. Alison Jagger, seorang feminis sosialis, mengkritik feminisme Marxis karena dianggap tidak membahas opresi terhadap perempuan secara memadai oleh laki-laki. Kemudian, feminisme Marxis sering fokus pada kapital sebagai opresor utama, perempuan sebagai pekerja, dan laki-laki sebagai opresor sekunder terhadap perempuan sebagai perempuan. Jagger merasa ini kurang memperhitungkan opresi seksual dan gender. Jagger menekankan bahwa Marxisme harus memperhatikan patriarki sebagai sistem yang kuat dan harus menggabungkan pemahaman tentang kapitalisme dan patriarki untuk memastikan pembebasan perempuan. Nah, di sini nih terdapat ketidakseimbangan antara posisi laki-laki dan perempuan, yang dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, di mana laki-laki di sini memiliki kuasa atau dominan terhadap perempuan. Contoh posisi pekerjaan, misal di posisi pekerjaan laki-laki adalah sebagai bos atau kepala, sedangkan bagian bawahnya adalah si perempuan itu sendiri. Nah, dari sini terdapat ketimbangan gender antara laki-laki dan perempuan, yang dimana yang di-highlight oleh Marxis sendiri, laki-laki ini memiliki posisi yang lebih dominan terhadap perempuan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk contoh dari contoh film ya yang mungkin relatable ataupun berkesinambungan dengan teori ataupun kritik yang sudah kita sampaikan sebelumnya, itu ada em, film Fatal Attraction judulnya, dan itu dia rilis di tahun 1987. Em, jadi bagaimana sih film ini itu bisa dihubungkan sama kritik feminisme Marxis? Jadi di dalam film ini eh dia ini memperlihatkan bagaimana perempuan dinilai dan juga diposisikan berdasarkan fungsi mereka dalam sistem keluarga, dan juga yang seperti yang sudah dibahas teman saya Samsul, kapitalisme. Jadi keywordnya itu adalah fungsi. Jadi perempuan ini dianggap sebagai suatu tools ya teman-teman. Em, jadi feminisme Marxis ini sendiri melihat bahwa penindasan perempuan tidak hanya berdasarkan dari patriarki, tetapi juga dari sistem ekonomi kapitalis yang mempertahankan pembagian peran gender secara tradisional seperti yang kita sudah tahu. Nah, jadi di dalam film ini si tokoh perempuannya itu yang namanya Beth Gallagher, dia itu digambarkan sebagai perannya sebagai istri yang ideal. Jadi dia itu mengurus rumah, menjaga keluarganya, menjadi simbol apa namanya stabilitas domestik. Sebaliknya suaminya ini si Alex Forrest, dia itu merupakan sorry, tadi bukan istrinya, tadi suaminya. Sedangkan perempuan ini em, sorry, tadi tadi benar istrinya. Jadi ada perempuan kedua namanya itu Alex Forrest. Dia itu merupakan perempuan yang karirnya itu sukses, gemerlap, cemerlang, terus juga em, hidup sendiri, tidak terus dia tuh bebas gitu, tidak terikat sama struktur keluarga tradisional. Jadi di film ini, sosok Alex ini, sosok yang independen ini, sosok yang em, cemerlang ini sebagai perempuan, dia itu digambarkan sebagai ancaman. Dan tidak hanya ancaman, dia itu juga digambarkan sebagai sosok yang obsesif dan juga destruktif. Nah, dari sudut pandang feminisme Marxis ini sendiri, representasi ini tuh dia bisa dibaca sebagai upaya dari budaya populer untuk mempertahankan
nilai keluarga inti kaum borjuis. Kembali lagi di sistem kapitalisme itu sendiri ya. Nah, jadi keluarga inti dalam perspektif feminisme Marxis ini dianggap penting bagi kapitalis karena keluarga ini membantu memproduksi tenaga kerja dan juga menjaga stabilitas sosial. Nah, Beth ini, perempuan yang pertama tadi, dia itu merepresentasikan perempuan yang mendukung sistem tersebut melalui kerja domestik dan juga peran kita sebagai peran perempuan secara reproduktif. Nah, sementara Alex, perempuan kedua ini yang independen dan karir yang cemerlang ini, dia itu menjadi simbol perempuan yang dia ini berada di luar fungsi domestik kapitalistik. Nah, karena itu film ini tuh dia tuh menghukum Alex, perempuan kedua ini secara naratif dan juga mengembalikan legitimasi pada keluarga tradisional. Nah, selain itu, film ini dia tuh juga memperlihatkan bagaimana perempuan ini dinilai berdasarkan relasi mereka dengan laki-laki. Nah, Alex ini sebagai perempuan yang independen, dia ini tidak diberi ruang identitas yang stable di luar hubungan romantisnya perempuan ini dengan satu laki-laki bernama Dan. Dan hal ini sejalan dengan kritik feminisme Marxis terhadap budaya patriarkal kapitalis yang sering menggambarkan perempuan mandiri sebagai ancaman terhadap tatanan nasional. Nah, dengan demikian, film Fatal Attraction ini dapat dibaca sebagai film yang secara ideologis mendukung struktur keluarga patriarki dan kapitalistik, sekaligus menunjukkan ketakutan masyarakat terhadap perempuan yang keluar dari perannya sebagai peran domestik tradisional yang biasanya diemban oleh mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini terdapat kritik terhadap ekofeminisme. Kritik terhadap ekofeminisme alam atau nature ecofeminism. Janet Brill mengkritik ekofeminisme alam karena dianggap terlalu menghubungkan perempuan dengan alam, di mana perempuan digambarkan sebagai sosok yang secara alami lebih peduli, merawat, dan dekat dengan lingkungan dibandingkan laki-laki. Kemudian, pandangan ini dinilai berbahaya karena dapat membatasi perempuan hanya pada sifat biologis dan peran domestik. Menurut Bell sendiri, hubungan perempuan dan alam selama ini justru sering digunakan budaya patriarki untuk menindas perempuan. Contoh dari perempuan yang hanya terletak pada sifat biologis dan peran domestik, di mana dalam masyarakat Jawa kerap mendengar mungkin istilah mana, maca, masak, di mana mana artinya untuk melahirkan, kemudian maca itu bersolek untuk suami, dan masak itu untuk memenuhi kebutuhan logistik rumah tangga. Di mana perempuan di sini hanya terkekang atau terkurung pada tiga tugas itu sendiri. Perempuan tidak bisa bekerja untuk memenuhi dirinya sendiri, untuk berdiri di kakinya sendiri. Dari konsep ini sendiri menunjukkan bahwa adanya budaya patriarki, sehingga perempuan di sini sendiri itu tidak bisa bergerak kemana-mana karena terkekang oleh tiga hal itu tadi. Kemudian yang kedua, ada kritik terhadap ekofeminisme spiritual. Ekofeminisme spiritual dianggap terlalu fokus pada ritual, meditasi, yoga, dan praktik spiritual lainnya. Kritikus menilai pendekatan ini kurang memberikan tindakan politik yang nyata. Namun, pendukung ekofeminisme spiritual menegaskan bahwa spiritualitas digunakan untuk membangun solidaritas, komunitas, dan kesadaran sosial. Ritual dan praktik spiritual dipandang sebagai cara memperkuat perjuangan lingkungan dan sosial. Contoh, saya pernah menonton sebuah film yang dimana terdapat kasus sebuah tumbal proyek yang dimana tumbal yang harus diberikan itu adalah perempuan. Dan biasanya eh, tumbal-tumbal yang diberikan itu memang
rata-rata adalah seorang perempuan. Yang dimana dari konsep ekofeminisme spiritual ini menunjukkan atau mengangkat menuju bahwa perempuan memang ada untuk dijadikan sebagai tumbal. Seperti itu. Kemudian lanjut, Oke. tiga. Selanjutnya itu ada kritik terhadap ekofeminisme transformatif. Jadi aliran ini tuh dia tuh sebenarnya lebih dianggap sebagai aliran yang demanding ya. Dia itu menuntut perubahan gaya hidup, terus dia itu juga menimbulkan masalah baru, yaitu misalnya tekanan-tekanan sosial yang terlalu besar. Tapi kontranya di sini adalah dia itu oleh sulit dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Jadi ini hanya terkhusus pada kaum-kaum tertentu gitu. Nah, contohnya itu bisa dilihat seperti menjadi vegetarian ataupun hidup sederhana ataupun misalnya dia itu orang aktif seperti yang lagi happening sekarang itu mungkin maraton ya teman-teman. Terus oke, untuk yang selanjutnya itu ada kritik terhadap ekofeminisme transformatif. Jadi em, aliran ini, aliran dari ekofeminisme transformatif ini, dia itu dianggap terlalu demanding. Nah, kenapa dia demanding? Karena dia itu menuntut perubahan lifestyle ataupun gaya hidup yang terlalu besar. Jadi karena dia itu terlalu besar, dia itu menjadi eh, sulit untuk diikuti ataupun dilakukan oleh masyarakat. Ada contohnya. Jadi ada contohnya itu seperti jadi apa tren sekarang mungkin jadi vegan ya teman-teman. Jadi vegan, jadi vegetarian, terus mungkin frugal lifestyle ataupun orang yang aktif gitu loh, overproductive. Nah, jadi hal-hal tersebut itu menjadi menimbulkan toxic product product productivity bagi masyarakat. Nah, yang mungkin contoh paling relatable untuk kita ini yang sekarang ini lari ya teman-teman, mungkin maraton, lari yang biasanya itu ada di Strava. Nah, itu eh, menjadi suatu aliran yang sebenarnya walaupun mungkin dampaknya bisa positif, itu menjadi hal yang sulit diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Nah, selanjutnya itu em, jadi dari aliran itu kayak banyak orang yang dinilai ini tidak siap untuk melakukan perubahan ekstrim tersebut. Misalnya, dia itu tiba-tiba ikut maraton, tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya itu dia itu nggak pernah ikut lari gitu. Terus nanti tiba-tiba dia bisa kena cardiac arrest ataupun serangan jantung. Jadi kayak banyak gitu hal-hal yang menjadi concern. Nah, jadi pendukung dari ekofeminisme transformatif ini menjelaskan kalau perubahan ini dapat dilakukan secara bertahap. Jadi bisa dilakukan melalui tindakan kecil terlebih dahulu. Mungkin seperti kalau misalnya konteksnya maraton, itu bisa dimulai dari lari dengan pace 9 dulu untuk em, 5 kilometer ataupun bisa dimulai dari jogging dulu untuk jarak yang lebih singkat gitu loh. Eh, Selanjutnya itu ada kritik terhadap ekofeminisme global. Jadi, ekofeminisme global ini dianggap memiliki banyak
eh, kontradiksi ya teman-teman dalam teori ini sendiri. Nah, jadi di dalam teori ini perempuan itu masih sering dikaitkan dengan sifat emosional ataupun irasional. Eh, Padahal ya kalau misal kita pikir-pikir teman-teman, mungkin secara hormonal iya, tapi jika kita hanya menilai dari sisi itu, tidak fair juga, tidak adil juga bagi perempuan. Nah, teori ini juga dinilai terlalu menyampurkan terlalu banyak unsur seperti mistisme, spiritualitas, ekologi, sosial. Jadi, teori ini tuh dianggapnya nggak konsisten gitu. Jadi kritikus itu mereka tuh menganggap bahwa pendekatan ini itu justru dinilai dapat melemahkan perjuangan feminisme. Akan lanjutkan oleh teman saya. Nah, kemudian terdapat dua kritik lagi terhadap ekofeminisme. Yang kelima itu kritik terhadap ekofeminisme vegetarian. Beberapa pihak menilai bahwa menyamakan penderitaan perempuan dengan hewan dapat dianggap merendahkan perempuan. Vegetarianisme universal juga dianggap tidak mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, dan biologis masyarakat tertentu. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang sulit menghindari produk hewani karena kebutuhan hidup atau tradisi. Pendukung feminisme vegetarian menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan lingkungan dalam keputusan etis. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ekofeminisme vegetarian hampir sama dengan ekofeminisme transformatif yang sudah disenggol oleh teman saya tadi. Kemudian yang keenam ini kritik terhadap ekofeminisme lingkungan. Ekofeminisme lingkungan ini dianggap tidak berbeda jauh dari gerakan lingkungan biasa. Karena itu, penggunaan label feminis dinilai tidak terlalu diperlukan. Kritikus beranggapan bahwa isu lingkungan seharusnya menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya feminis. Jadi, kritik ini menyampaikan bahwa eh, terkadang beberapa perempuan terlalu menggebu-gebu terhadap feminis. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah masyarakat atau manusia yang melawan feminisme itu sendiri bukan hanya perempuan, melainkan dari sudut pandang laki-laki pun harusnya menjaga dari feminisme itu sendiri. Jadi, feminisme itu harusnya dilawan oleh dua gender, antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya dilawan oleh perempuan itu sendiri. Dan lanjut yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, gerakan feminisme ini sendiri, dia itu menunjukkan bahwa penindasan terhadap perempuan itu merupakan isu kompleks yang tidak bisa diselesaikan melalui satu sudut pandang yang stiff ataupun kaku. Jadi, feminisme Marxis ini dikritik oleh kaum feminis sosialis karena dinilai buta gender dan terlalu menyederhanakan institusi keluarga yang hanya sebagai unit unit ekonomi serta mengabaikan kenyataan bahwa perempuan tidak hanya ditindas oleh sistem kapitalisme tetapi juga oleh struktur patriarki. Nah, di sisi lain, aliran ekofeminisme yang menghubungkan isu perempuan dengan lingkungan juga tidak luput dari kritik, teman-teman. Jadi mulai dari ekofeminisme yang alam yang mungkin dia itu dianggap menjunjung stereotip domestik perempuan, lalu ada ekofeminisme spiritual yang nilai minim aksi politiknya nyata hingga aliran transformatif dan juga global yang dikritik karena tuntutan gaya hidupnya yang terlalu ekstrim. Jadi melalui kritik-kritik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa perjuangan pembebasan perempuan yang efektif ini harus bersifat komprehensif, yaitu dengan eh, mengintegrasikan perlawanan terhadap struktur ekonomi ataupun seperti yang sudah dijelaskan tadi sistem ekonomi kapitalisme sekaligus struktur sosial budaya yaitu patriarki secara nyata dan juga realistis. Nah, sekian dari hasil analisis kami terhadap kritik terhadap feminisme Marxis.
Bila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon minta maaf. Kemudian kami menyadari bahwa analisis kami juga tidak sepenuhnya memiliki nilai benar. Jadi jika ada yang salah, kami mohon bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih.